Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Monalisa Salotes, Tambuk 071, ingin menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan lingkungan belajar indoor maupun outdoor di KB dan TPA, serta pengelolaan kegiatan berbasis sentra. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu pengelolaan lingkungan belajar indoor dan lingkungan belajar outdoor. Pengelolaan lingkungan belajar indoor adalah pengaturan atau penataan waktu, tempat, dan suasana belajar di dalam sebuah gedung, di mana di dalamnya itu dilengkapi dengan ruang kelas dan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan serta minat anak. Pengelolaannya, lingkungan belajar indoor memiliki beberapa prinsip, yaitu pertama, harus aman, nyaman, terang, dan sesuai dengan kriteria kesehatan serta kebutuhan anak. Kedua, harus sesuai dengan tingkat perkembangan usia anak. Dan ketiga, secara estetis harus terlihat menyenangkan. Sedangkan pengelolaan lingkungan belajar outdoor adalah penataan lingkungan belajar yang terjadi di luar kelas, di mana kegiatan atau aktivitas belajar dan mengajar berlangsung di alam bebas. Sama halnya dengan pengelolaan lingkungan belajar indoor, pengelolaan lingkungan belajar outdoor juga memiliki beberapa prinsip, yaitu pertama, memenuhi aturan keamanan. Kedua, melindungi dan meningkatkan karakteristik alamiah anak. Ketiga, penataan lingkungannya harus didasarkan pada kebutuhan anak. Dan keempat, memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Jadi ada beberapa hal yang harus kita persiapkan dalam pembelajaran indoor dan outdoor di KB maupun TPA. Pertama, memilih dan menyediakan peralatan yang sesuai dengan perkembangan usia anak. Kedua, menata peralatan tersebut dengan cara terorganisasi. Ketiga, menciptakan jadwal harian secara rutin dan konsisten. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegiatan belajar berbasis sentra di KB dan TPA. Langsung saja kita ke penjelasannya. Model pembelajaran sentra atau biasa dikenal dengan Beyond Center and Circle Time disingkat BCCT atau model pembelajaran kurikulum kreatif ini merupakan pembelajaran yang berpusat di sentra bermain dan ketika anak berada di dalam lingkaran. Sentra ini merupakan zona atau area bermain anak yang dilengkapi dengan seperangkat alat main dengan karakteristik utama yaitu memberikan pijakan atau scaffolding untuk membangun aturan, konsep, ide, dan pengetahuan anak serta intensitas bermain. Di dalam model pembelajaran ini, guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong anak untuk mengorelasikan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sama halnya dengan model pembelajaran area, model pembelajaran sentra ini juga menekankan pada dukungan pengembangan minat dan potensi anak. Lantas apa yang membedakan? Perbedaannya itu terletak pada pengelolaan kelas, di mana di pembelajaran area semua anak bebas bergerak di setiap area, sedangkan di pembelajaran sentra anak hanya bermain pada satu sentra tiap harinya. Kegiatan berbasis sentra dilakukan dalam 4 pijakan. Pertama, pijakan lingkungan main atau disebut juga dengan penataan lingkungan bermain. Dalam hal ini, guru menempatkan alat dan bahan yang akan digunakan yang mencerminkan rencana pembelajaran yang telah dibuat, sehingga tujuan selama anak bermain dapat dicapai dengan alat tersebut. Dan yang kedua yaitu pijakan sebelum main. Di sini, guru dan anak-anak duduk melingkar. Guru memberi salam kepada anak-anak dan menanyakan kabar. Dan dilanjutkan dengan kegiatan yaitu berdoa bersama sebelum memulai aktivitas, menyampaikan tema, mengenalkan semua tempat dan alat main yang telah disediakan, dan menyampaikan aturan main. Yang ketiga yaitu pijakan saat bermain. Dalam hal ini, guru harus mengamati dan memastikan semua anak melakukan kegiatan bermain, memberi bantuan pada anak yang membutuhkan, mencatat kegiatan yang telah dilakukan anak, dan mengumpulkan hasil kerja anak. Dan yang keempat adalah pijakan sesudah bermain. Pada saat bermain selesai, guru memberitahukan saatnya untuk mengembalikan alat dan bahan yang telah digunakan dengan melibatkan seluruh anak.
dilanjutkan dengan kegiatan berdoa bersama sesudah belajar dan bermain, recalling, dan menggunakan waktu untuk membereskan sebagai pengalaman hidup positif melalui pengelompokan urutan dan penataan lingkungan main secara tepat. Pengelolaan kelas dan pengaturan kegiatan. Pengelolaan kelas dalam pembelajaran sentra meliputi pengelolaan secara klasikal, kelompok, dan individual. Pada saat kegiatan pembukaan, penutup, dan makan bersama, guru menggunakan pengelolaan secara klasikal. Tetapi, ketika kegiatan ini menggunakan pengelolaan secara kelompok atau individual, hal-hal yang dilakukan oleh guru adalah sebagai berikut. Pertama, sentra bermain dirancang dan direncanakan secara sistematis, sehingga semua anak dapat mengikuti kegiatan untuk mencapai tahap perkembangannya. Kedua, kegiatan pembelajaran dilengkapi dengan sentra-sentra yang diperlukan hari itu. Jumlah kegiatan dan ragam kesempatan masing-masing sentra sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dari jumlah anak. Dan yang keempat, ada kesesuaian antara pijakan, sentra, dan alat yang digunakan dalam pembelajaran. Itulah penjelasan saya mengenai pengelolaan lingkungan belajar indoor dan outdoor, serta pengelolaan kegiatan berbasis sentra di KB dan TPA. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.